wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Ya. Tahu betul. Oke, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini kita berdoa dulu. Semoga kegiatan kita lancar dari awal sampai akhir, sampai kita semua memiliki masing-masing dalam keadaan sehat walafiat tidak apa-apa. Berdoa. Ya. Iya, normalnya itu kurang dari 200. Kalau lebih
dari 200 itu sudah dinyatakan tinggi. Nah, terus trigliserid normalnya trigliseridnya berapa? Kurang dari 200. Kalau Bapak Ibu sekarang bisa ini bisa jaringannya dihasilkan dari pun kalau masih berimbang mungkin ya bisa buka iki opo to iki opo to. Nah, dihasilkan bilangannya Bapak Ibu sekarang saya mau tulisannya LDL sama HDL. HDL itu apa? LDL kolesterol jahat. Kalau HDL itu kolesterol yang LDL normalnya di bawah 150. Kalau kolesterol baik itu kalau ada dua gitu untuk perempuan dan laki-laki beda. Kalau laki-laki itu lebih dari 40, perempuan lebih dari 50. Oke. Kalau begini tidak saya mau begini. Saya tak tidur lagi. Saya belum juga begini. Nah. Selanjutnya ini jadi bahaya kolesterol. Kolesterol itu kolesterol total itu kan dikatakan tinggi lebih dari 200. Trigliserid tinggi itu lebih dari 200. Kolesterol jahat dan kolesterol baiknya. Kalau kolesterol jahat itu kurang lebih dari 150. Kalau kolesterol baik itu dari 40. Bahayanya apa? Bahayanya apa itu? Dan kalau di mata itu jadinya harusnya memang jarang, yang sering itu serangan jantung sama stroke. Kalau itu terjadi adalah kolesterol dan trigliseridnya yang menumpuk di pembuluh darah, itu akan mengalami penyempitan di selangnya tadi. Dan bila ini tidak dikelola dengan baik, itu akan mengakibatkan kematian. Jadi kalau kolesterol, asam urat tinggi itu kalau tidak diobati dengan baik akan mengakibatkan kematian. Ini faktor resiko itu usia lebih dari 55 tahun, tapi ini sekarang tidak harus 55 sudah. Jenis kelamin bisa merah, pria dan wanita. Selain itu juga aktivitas merokok, aktivitas fisik yang kurang, terus ditambah dengan banyak DM, banyak hipertensi. Selain itu juga adanya genetik, yaitu keturunan, terus stres, gitu ya, itu. Nah, gejalanya apa? Gejalanya apa Bapak Ibu? Kalau kolesterol, asam urat tinggi, trigliseridnya tinggi, gejalanya itu ada pegel-pegel, leher pengen, terus kesemutan, terus
kan itu. Nah, selanjutnya ini upaya pengendalian dislipidemia itu non obat dan obat-obatan. Non obatnya apa? Menggunakan apa Bapak Ibu? Diet makan, olahraga, atau latihan. Yang kedua dengan obat-obatan. Apa? Obat kolesterol, mengurangi kolesterol. Nah, ini dietnya. Kurangi makanan produk hewani. Contohnya apa Bapak Ibu? Ya, ada otak-otak, biasanya otak apa nih? Sapi, terus kambing, kayak gitu ya biasanya. Nah, otak ayam kan cuma kecil. Nah, otak sapi, tak sapi, tak kambingnya besar ya. Terus ada jeroan. Nah, yang sering kita makan itu apa semua ya? Kulit telur. Nah, masak telur di kopior kan jadi satu yang kata artinya jadi satu ya. Jadi harus mengurangi itu kulit telur. Daging merah yang berlemak itu apa Bu? Jadi Pak, daging merah yang berlemak itu daging apa? Sapi, kambing, kebo. Ini kebo jarang nih. Adanya sapi sama kambing. Terus kalau ada juga babi, dari babi itu kan hanya konsumsinya hanya orang-orang tertentu, tidak semua orang bisa mengkonsumsi. Dan itu juga babi itu juga banyak mengandung banyak kumannya. Yang kedua yaitu tingkatkan konsumsi ikan segar sebagai antioksidan. Apa Bu? Iya, lele, nila, gurami, mozzarella. 2-3 kali per minggu itu baik untuk antioksidan. Apa itu? Yang ketiga kurangi konsumsi karbohidrat murni. Apa itu Bu karbohidrat murni? Itu karbohidrat murni seperti gula, madu. Kalau selain itu juga makanan manis seperti kecap, abon, dendeng, coklat. Kecap ini mungkin hanya ya di dapur kita masih selalu ada kecap nih. Ngoseng-ngoseng sebelumnya kecap, nutup sebelumnya kecap, nyambel sambal kecap, dia kan sambal manis. Nanti sego goreng kecap lagi. Terus dari apa Bu? Dari apa itu? Kayak orang-orang itu juga kadang ada yang dikasih kecap juga. Itu harus dikurangi ya, seperti gula, terus madu dan boleh, tapi tetap kalau gula tetap harus dikurangi karena gula itu kan harian ya. Ada kebiasaan juga kalau gula itu bisa digunakan untuk makanan, jadi tidak mungkin lewat sayuran, misalnya dulu dicampur. Selain itu yaitu tingkatkan konsumsi serat, sayuran dan buah yang serat larut air. Nah itu apa? Kabu siam. Kabu siam itu apa? Jepang. Ya, kabu siam itu Jepang. Terong, lobak, melon, semangka, belimbing dan jambu. Itu monggo. Itu karena dia seratnya tinggi, boleh diboleh. Tapi tetap kalau yang punya indikasi harus terus konsumsi susu kedelai yang memenuhi, terus sama-sama gini, sama-sama atau nyayur biasanya kan dibeli digongsong itu ya, itu bisa dicoba sekarang digongsong pakai minyak, tapi gongsongnya pakai airnya sedikit digongsong, karena dia lama-lama juga bumbunya akan harum. Ini tak bumbunya kokeaan atau airnya kokea lebih digodok, tapi airnya sedikit bisa itu menjadi
singgung gosong gitu. Tidak betul gosong gitu. Intinya tidak gosong. Ini kalau obat gosong ya akan airnya sedikit ini 2 atau 3 sendok itu airnya dimasukkan di gosong. Kemudian dia menguni terus baunya baru dimasukkan ke airnya. Oke, jadi sedikit-sedikit mengurangi di minyaknya. Kalau diet makanan yang dianjurkan yaitu nasi dalam jumlah cukup. Misalnya jangan terlalu banyak-banyak. Kemudian nasinya jangan nasi yang kemarin deh. Kalau yang kita bilang jangan konsumsi nasi yang kemarin. Kemudian 2, roti tinggi serat, ubi, kentang, singkong, sereal. Sereal itu bisa oatmeal tuh. Ini diikankan sudah banyak. Itu kenyang kok, jadinya 3 sendok 4 sendok sehari ditambah dengan monggo mau ditambah dengan susu kedelai boleh atau air hangat langsung tanpa dikasih apa sudah enak. Koyok yang buri tapi bukan yang singkong itu ya boleh Bu, cuma jangan terlalu banyak ya. Jadi kalau memang cuma sepotong 2 potong dan itu tidak harian boleh. Ini nak bendino pokok niku nggo bendino nanti tetap akan meningkatkan gula darah jenengan karena dia bersifat manis, mengandung gula. Iya. Entek bote boleh, tapi ini Bu terbatas nih karena dia masuk ke dunia juga boleh. Kalau dari kandungan gulanya memang tidak sebanyak singkong kalau bote guna gitu ya biar kita yang kedua ikan pedang, ayam tanpa kulit, putih telur. Jadi putih telur itu disendirikan digoreng dikit kemudian kuning kemudian disegani gitu ya. Terus ada tempe, tahu, kacang-kacangan, susu kedelai, susu rendah lemak. Susu rendah lemak itu seperti susu evaporasi ya gitu ya. Yogurt, keju rendah lemak. Itu bahan makanan yang dianjurkan boleh dikonsumsi, tapi kalau untuk konsumsinya jangan terlalu banyak, tetap harus terkandung gitu ya. Kalau jenengan pengen tahu tempe boleh nggak apa-apa, silahkan. Telur boleh, tapi putihnya nanti kuningnya dengan lagi digoreng dulu atau dibungkus sendiri nanti dibonsek setelah dibungkus. Mau dikasih anaknya siapa? Nanti putih telurnya. Yang ketiga, buah dan sayuran segar atau dalam bentuk jus segar sebagai sumber seratnya. Buah yang akan dimasak dimakan boleh, kalau dibuat juga boleh. Yang keempat yaitu minyak zaitun, canola, minyak bunga matahari, minyak jagung, minyak wijen, minyak kedelai. Ini kayaknya kalau di tempat kita jarang ditemukan di sini. Nah, betul yang alfamart, Indomaret, Alfamidi. Kalau tidak di kota-kota kayak gitu nih. Kalau menjadikan mau menggunakan punya minyak zaitun boleh. Minyak zaitun boleh mau digunakan. Di Indonesia kan juga boleh, tapi minyak zaitun itu mahal. Ngoseng-ngoseng gue mana? Gitu. Yang selanjutnya yaitu produk makanan atau kue berlemak dan minuman jadi seperti roti, cendol. Kalau minuman ya sirup, terus cola, permen, alkohol, kurangi gula hasilnya. Itu harus dihindari, tidak boleh banyak-banyak mengkonsumsinya. Yang kedua daging domba, daging kambing, daging babi berlemak. Kalau itu bukan nggak mungkin ya kita akan mengkonsumsinya. Otak, jeroan, kuning telur, sosis, terus susu kental manis, creamer, yogurt, dan keju yang terbuat dari susu penuh atau es krim. Itu boleh, yang ini boleh, tapi tetap harus betul. Ya siapa bulan ini sudah ya berarti ini masih ngarep intinya itu ya. Kalau pengen es krim ya kalau ini sudah ya berarti besok langsung
Yang ketiga, sayuran yang dimasak dengan mentega, dengan keju, dengan kelapa atau santan. Buah yang diawetkan dengan gula seperti buah kaleng atau masak buah. Iku biasanya nak panas-panas seger ya Bu, masak seger. Terus koyo yogurt, es krim itu akan seger, tapi itu yang harus dihindari ya, karena dia akan banyak mengandung lemak. Yang lain itu yaitu mentega, santan, terus kelapa atau mayones. Itu makanya kenapa kok yang dengan kolesterol yang buruk, kayak ada kesehatannya tinggi, kok kehilangan santan? Iya, karena dia banyak mengandung lemak. Padahal nak mengandung santan benar cocok itu Pak. Betul ya. Nah ini bisa dilakukan dengan latihan jasmani atau olahraga. Kalau di situ untuk latihan jasmani itu bisa menurunkan triglycerid, kolesterol total, kolesterol jahat, kolesterol baik, dan menurunkan berat badan. Olahraga itu tidak harus yang mahal, tidak harus yang susah, tidak harus pergi jauh. Olahraga bisa di sekitar kemauan, gampangannya mau jalan, aku kok ada umat kok boleh kesel gitu. Jalan-jalannya nggak usah jauh-jauh, di depan rumah cuma kosong setengah jam, mudar ada depan rumah cuma setengah jam, sama dengan jalan-jalan. Maka nah ini olahraga yang rutin yang bisa dilakukan setiap hari apa Bu contohnya? Terus lari atau jogging, ya itu yang susah nih lari atau jogging itu pun betul mungkin biasanya yang bisa itu jalan. Kalau yang masih bisa bersepeda boleh bersepeda. Yang bisa berenang dan di rumah kok ada kali ini juga berenang boleh. Kalau yang punya berenang mau menjadi rutin senamnya juga lebih baik. Jadi olahraganya ada macam-macam, kompos yang masih beli sendiri. Kalau mau dilakukan semuanya juga boleh. Nah ini yaitu yang olahraga itu tidak usah lama-lama. Untuk pemanasannya 5-10 menit mawon. Setelah itu kalau mau senam ya senam boleh. Ini tidak usah lama-lama, 15-30 menit untuk senamnya mawon. Dan untuk senam aerobik itu yang mudah-mudah mawon ya, jangan yang susah-susah apa yang kau senang. Tidak nanti bercalian rene ngoten nggih. Kalau mau senam yang lansia itu ada senamnya sendiri gitu. Terus pendinginannya 5-10 menit, ini dilakukan 4-5 kali selama 1 minggu. Monggo jangan mau jalan rutin, mau senam juga boleh gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Intinya apa tadi Bu? Bertanya masalah makanan Bu? Monggo Bu, makanannya kenapa? Bagi saya Bu, menghindar dari santan tapi lari keluar sih, bagaimana menghindari santan tapi larinya ke telur asin. Ya. Itu napa nggih Bu? Podoe makan si buah malakawan nggih. Metu saka santan mlebunya telur asin. Nah, telur asin itu ada kuningnya. Kuningnya itu sudah, padahal yang di depan tadi kita sudah bilang kalau kuning telur itu harus dihindari. Nah, terus untuk yang telur asin itu kan cenderung di asin. Nah, kalau jadinya suka konsumsi asin, kalau punya hipertensi ya sama aja. Jadi kalau bisa telurnya itu kalau mau jangan telur asin Bu, tapi telur bebek yang belum diasinkan. Nah, itu jadi yang bisa antara kuningnya sama putihnya. Kuningnya nanti dimasak sendiri, putihnya jadi masak sendiri. Itu bisa langsung dibungkus mawon. Jadi setelah dipisah, dikasih bumbu sekalian, sama dikasih lontang sulis, dikasih bumbu sekalian, dikasih bumbu langsung dihidang.
itu digoreng atau dikukus itu ya. Ya, jadi sudah benar dengan menghindari santan itu benar. Saya kurang lebih tadi kok malah mungkin nyambung asin. Nah, nyambungnya sebetulnya telur putihnya gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Sudah? Oke, kalau tidak ada ya bisa saya untuk makanan-makanan yang jeruan. Nah, ini jeruan itu macam-macam deh. Kalau jeruan yang daging merah itu enak, usus sendiri, hatinya sendiri, babatnya sendiri, nah itu semua jenis jeruan. Kalau bisa disetok hindarinya. Nah, yang mau paling turun itu untuk digawe belah sapi ya gitu, otomatis kan tetap masaknya jadi satu dengan jeruan ya. Nah, kalau dari sisi blek dari sisi itu. Nah, kalau bisa yang namanya jeruan hindari, ambil biasanya secukupnya saja. Kalau ada yang lain, alternatif yang lain tidak harus alternatif lainnya atau ngoseng-ngoseng atau apa kalau bisa hindari namanya jeruan. Kalau mungkin merah yang pilih satu terbatas itu deh. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri deh. Kok tidak ada pertanyaan? Saya akhiri. Nanti dilanjutkan yang pemeriksaan harus dilanjutkan, yang mau pemeriksaan tensi dan sebagainya bisa dilanjutkan ke pemeriksaan tensinya ya sesuai dengan urutan Bapak Ibu sekalian. Ampun kesupen nanti setelah selesai yang sudah diambil darahnya silakan monggo ambil snack sekalian. Snacknya bisa digunakan untuk berbuka karena tadi murid saya sudah yang pasti yang sudah diambil darahnya loh nih, yang belum ampun mungkin tidak masalah ini. Lalu di orang yang bisa harus dikerdahar. Nah itu, kayak kok tidak disemprit malah. Demikian dari kita sedikit pembelajaran kita hari ini. Ada kurang dan lebihnya saya dan tim mohon maaf. Nanti memberi akan syukur. Selamat sampai di rumah masing-masing dan sampai ketemu di bulan depan. Informasi yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KTP, betul-betul KTP. Putrane dikirim foto KTP. Nggih, dikirim ke kula.
iki. Baru.